Turunlah, jangan menghalangi putraku dari masa depan yang cerah. Mereka datang dari ibu kota, 3 pejabat tinggi. Mereka bilang Nona Zhang adalah orang yang mereka cari. Putri mahkota. Apa? Maka meluhur keluargaku Chen mengepulkan asap hijau. Atas kehendak langit, dekret kaisar berbunyi. Sejak aku naik tahta, negara makmur, rakyat sejahtera. Keamanan terjamin di seluruh negeri. Sayangnya bertahun-tahun hanya punya anak perempuan. Maka kuangkat putri mahkota dan menganugerahi 3 surat pertunangan untuk mewarisi tahta saat dewasa. Lestarikan kekuasaan Chu. Demikian titahku. Paduka, putri masih sangat muda. Lagi pula seorang perempuan. Bagaimana bisa mewarisi tahta? Harap Paduka pertimbangkan kembali. Benar, Qingci baru 6 tahun penobatan. Apa tidak terlalu dini? Mengapa aku tak pantas? Walau aku perempuan, ingin menegakkan moral semesta, memakmurkan rakyat, meneruskan ajaran bijak, menciptakan perdamaian abadi, asal memiliki hati yang bijaksana dan peduli. Perempuan pun bisa, sama seperti pria, mendapatkan penghormatan. Bagus. Ucapan yang tepat telah kuberikan padamu. 3 calon suami, salah satunya putra menteri utama, yang lain putra Jenderal Tian, dan yang terakhir adalah putra orang terkaya Chu. Saat engkau naik tahta nanti, pilih salah satunya sebagai suamimu. Ayah, hanya yang lemah, yang harus memilih. Aku ingin jadi yang kuat. 3 tunangan, aku ambil semuanya. Baik. Pantas menjadi putri mahkota Chu. Ini giok pembawaan lahirku, selalu kumiliki. Hari ini kuberikan padamu. Saat aku dewasa nanti, kalian akan jadi suamiku. Ada pembunuh. Pengu, lindungi kaisar. Lindungi putri mahkota. Ayah, hari-hari. Jangan sentuh ayahku. Qingci. Yang mulia putri mahkota. Qingci. Paduka, tempat ini berbahaya. Akan kuantar Paduka pergi. Cepat pergi, Paduka. Segera pergi. Qingci. Ajalku sudah dekat memanggil kalian hari ini untuk urusan putri mahkota. Laporan. Paduka, putri mahkota telah ditemukan. Apa katamu? Di mana dia? Yang mulia putri mahkota, kini di desa Taohua, dan sudah punya tunangan, bernama Chen. Prestasinya bagus, peserta ujian kekaisaran. Tahun ini, keluarga Chen lah, yang menyelamatkan putri mahkota. Bagus. Sangat baik. Segera kirim utusan. Jemput putri mahkota pulang. Dengan ini menunjuk Chen Shigui sebagai juara ujian nasional kali ini. Setelah putri mahkota kembali ke istana, aku berharap kalian berempat bekerja sama mendukungnya. Hamba patuh pada titah. Hai Ling, dengarkan titah. Hamba hadir. Aku angkat kau sebagai pangeran wali raja non-keluarga hingga putri mahkota resmi naik tahta. Kau akan menjabat sebagai wali. Upacara persembahan sebulan lagi akan kuserahkan padamu. Aku telah memerintahkan Menteri Ritus Zhang Tao untuk membantumu. Hamba patuh. Chinger, kurasa aku takkan sempat melihatmu setelah dewasa nanti. Paduka. Tahun ke-13 Tianqi, Kaisar Chu mangkat. Sampaikan perintah. Upacara persembahan diserahkan pada Wakil Menteri Ritus Zhang Tao yang mengawasi. Aku harus segera berangkat menjemput putri mahkota kembali. Bertahun-tahun tak berjumpa. Apakah kau masih ingat padaku? Apa kalian ada di sini? Jangan lucu. Qingci adalah tunangan jenderal ini. Sudah seharusnya aku menjemputnya sendiri ke istana. Benar? Momen penting, reuni setelah lama berpisah. Tak mungkin tanpa kehadiranku. Pria paling tampan, berbakat luar biasa, orang terkaya sejagat. Ayahmu belum mati. Gelar orang terkaya belum giliranmu. Ayahku si orang terkaya bilang, asal aku menikahi putri mahkota, dia akan menyerahkan bisnis keluarga padaku. Nanti akan kuhadiahkan pada putri mahkota Gunung Imas. Orang kaya baru, Kompenggong. 2 anak kemarin sore, berani merebut putri mahkota dariku? Ayo pergi. Jangan harap kabur dari kami. Obat ini, minum pagi sore, perbanyak air, istirahat cukup, pemulihan akan cepat. Terima kasih Nona Bai.
Nona Bai sangat baik mengobati kami warga miskin tanpa biaya. Dia seperti Dewi penolong kota kita. Sejak keluarga Chen tua mengambil Nona Bai jadi kawan menantu, seluruh keluarga hidup darinya. Entah bagaimana keluarga Chen bisa seberuntung ini. Kau belum tahu? Suami Nona lulus jadi juara ujian. Sekarang di dalam rumah. Siapkan pesta kelulusan. Nanti Nona Bai akan jadi nyonya juara ujian. Keberuntungannya justru Nona Bai ya. Apa katamu? Shigui lulus jadi juara? Benar, Nona Bai. Cepat pulang lihat. Shaifu, katanya Shigui jadi juara. Aku pulang dulu. Dasar gadis ini. Ayo minum-minum. Ini kan. Oh ternyata dia, gadis yang dimaksud. Suamiku. Ching, kamu. Dengar penjelasanku. Siapa dia? Dia adalah Shigi, dia Kumara Kiajelata. Kenapa takut sama dia? Jangan-jangan kamu kasihan padanya? Karena sudah kamu lihat, aku tak perlu menjelaskan. Bai Ching, sekarang aku sudah juara ujian nasional. Hanya wanita seperti Xianglian, putri pejabat tinggi yang layak untukku. Legipula, aku akan di acara jamuan juara hari ini di depan semua orang. Menikahi dia. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini bohong kan? Kamu berjanji padaku akan menikahiku. Bukan dia kan? Kamu mau jadi istri juara? Ayahku wakil menteri. Kementerian Upakara, Zhang Tao. Hanya dengan menikahiku, karirnya akan lancar. Sedangkan kamu tak layak untuknya. Dengan menikahi, juara ujian ini. Tak ada yang peduli. Aku anak selingkuhan ayah. Bai Ching, kamu cuma calon istri yatim kami. Kalau bukan karena jualan obatmu menguntungkan, mana mungkin aku suka padamu. Baik. Jika memang kamu tak pernah suka padaku, kembalikan uangku, sekarang juga. Kamu makan, pakai milik kami. Sekarang mau minta uang kembali? Siapa kamu ini? King ada di rumah? Guru. King ada di rumah? Ribut apalagi ini? Tidak tahukah hari ini, hari bahagia anakku? Oh, Ibu Shigui, ku dengar King akan menikah. Dia ini kulihat tumbuh besar. Kujahitkan gaun pengantin sebagai hadiah dari nenek tua ini. Baik King pulang. Berhenti. Barang murahan apa ini? Berani beraninya bawa. Memelukan. Hari ini jamuan juara anakku. Bukan begitu? Perempuan baik King itu menyuruhmu bikin masalah? Bukankah hari ini akan umumkan pernikahan mereka? Makanya saya bawa. Anakku sekarang juara. Sebentar lagi menikahi putri wakil menteri Kementerian Upacara. Baik King itu, siapa dia? Setiap hari di klinik kumuh. Terlalu bebas bergaul dengan pria-pria. Sembarangan. Sekarang, jadi selir pantak pantas. Untuk anakku. King ini perempuan baik. Sebagai ibunya, kenapa bisa menjatuhkannya? Aku akan temui King. Tanya yang sebenarnya, King. Aduh, pinggangku. Guru. Tak disangka wanita ini punya giok sebagus ini, walau tak utuh bentuknya. Ibu, apa yang kamu lakukan? Bai Ching, kamu keluar tepat waktu. Kamu hanyalah sireng, pelayan yang kami pungut. Berani-beraninya kamu berpikir macam-macam pada anakku. Hari ini kamu harus pergi dari rumah ini. Pelayan? Dari ujung kepala sampai kaki, pakaian manapun yang bukan aku yang beli, bahkan rumah ini pun aku yang menyediakannya. Pergi? Boleh saja. Yang harus pergi itu kalian. Omong kosong. Akte rumah ini tertulis nama anakku. Kamu bilang ini milikmu? Apa buktinya? Keluarga kami menampungmu dan membesarkanmu. Berani-beraninya kamu meminta. Kamu benar-benar orang jahat. Ibu, sudahlah. Jangan banyak bicara. Ibu, dia hanyalah seorang yatim piatu yang kami pungut. Tidak punya hak atau kekuasaan. Apa yang bisa dia bantu untukku? Legipula, sekarang aku sudah lulus ujian dan menjadi juara. Beberapa hal harus diselesaikan. Bai Ching, kita berdua tidak ada urusan lagi. Aku berhemat untuk membiayaimu sekolah dan membelikanmu rumah. Apakah ini balasanmu padaku? Chen Shigui, kenapa kamu bisa melakukan ini padaku? Baik King, cukup. King, Chen Shigui, King demi keluarga kalian bekerja keras. Tak disangka pada akhirnya malah bertemu dengan Chen Shimei. Kamu
Walaupun aku harus mempertaruhkan nyawa, aku akan menuntut keadilan. Guru, Catelyn, kalian berdua, seorang gadis yatim piatu dan seorang nenek tua renta. Kamu mau menuntut keadilan? Jangan mentang-mentang punya klinik kecil, lalu merasa hebat. Hari ini, pergi dari sini. Dengan wajah menggoda seperti itu, Clinique Macam Apayong di Diapunya. lebih cocok jadi rumah bor. Wanita seperti ini, jika tidak segera diusir dari keluarga Chen, hanya akan menjadi penghalang. Baji Carrier Shigi. Karena kalian ingin mati, maka akan kuantar kalian ke sana. Agar di kemudian hari, tidak menjadi batu sandungan. Setelah bergegas secepat mungkin, akhirnya sampai juga di desa Taohua. Pantatku sangat menderita. Ngomong-ngomong, di mana rumah keluarga Chen? Jika dihitung dari waktu, gelar juara Chen Shigui ini pasti sudah tersebar. Bertanya sedikit saja, pasti sudah tahu. Kalian datang dari ibu kota untuk menghadiri perjamuan juara keluarga Chen, kan? Dari sini masuk ke dalam, terus sampai ujung. Tuan-tuan, jika pergi sekarang, masih sempat untuk Perjamuan juara datang di saat yang tepat. Bibi, apakah Anda tahu Tunangan Chen Shigui? Maksudmu Nona Bai? Tentu saja kenal. Nona Bai adalah orang yang sangat baik. Itu adalah klinik yang dibuka oleh Nona Bai untuk mengobati orang sakit. Dia bisa melakukan segalanya. Jika bertemu dengan orang miskin, dia tidak meminta uang. Wajahnya juga cantik. Dia adalah gadis yang sangat baik. Membuka klinik, membantu rakyat, itu memang gayanya. Lalu tunggu apa lagi? Cepat pergi ke rumah keluarga Chen. Aku akan mengantar kalian ke sana sekarang. Cukup usir mereka, sepertinya tidak baik. Shigui benar. Lakukan semuanya. Cabut sampai ke akarnya. Jika ayahku tahu tentang ini, masa depan Shigui bisa jadi suram. Siapapun yang menghalangi anakku, harus mati. Chen Shigui. Aku benar-benar buta, sampai bisa menyukai Dasar Serigala Berbulu-Domba. Bai Qingqing, kamu pikir kamu siapa? Wanita tidak tahu malu, setiap hari di klinik. Aku tidak tahu berapa banyak topi Yang mereka pakaikan padaku. Tahukah kamu, aku menggunakan uang yang kamu berikan setiap hari. Aku merasa jijik. Orang ini kuserahkan padamu. Aku dan Xiang Lian pergi ke halaman depan untuk menjamu tamu. Giok. Kembalikan giok itu. Beraninya kau berteriak begitu keras? Aku akan mencekikmu. Lepaskan King King. Sayang. Tuan muda MU biasanya terbiasa naik kereta. Penampilan yang lemah. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Jenderal Xiao biasanya berlari di medan perang. Kecepatannya hari ini hanya seperti ini. Jangan bicara omong kosong. Menemukan putri mahkota lebih penting. Lama tidak bertemu, aku tidak tahu seperti apa putri mahkota. Sekarang. Semuanya. Selamat datang semuanya. Untuk menghadiri Perjamuan Kelulusan Chen menghormati Anda semua. Selamat. Selamat, saudara Chen tidak hanya lulus dengan nilai tinggi, tetapi juga menikahi putri wakil Menteri Ritus. Selamat atas pernikahanmu, ini adalah kebahagiaan ganda. Saudara Li terlalu memuji. Di mana letak pujian berlebihan? Di pengadilan ini, siapa yang tidak tahu bahwa saudara Chen ini adalah sarjana yang ditunjuk secara pribadi oleh almarhum Kaisar. Bahkan jamuan kecil, kelulusan ini secara khusus diperintahkan oleh almarhum Kaisar untukmu. Sungguh keberuntungan. Aku pernah mendengar bahwa ada 3 pejabat di ibu kota yang semuanya bermaksud untuk merekrutmu ke dalam barisan mereka. Aku khawatir sebentar lagi mereka akan datang ke perjamuan kelulusan saudara Chen. Di masa depan, aku khawatir kita tidak akan bisa mendekati saudara Chen lagi. Aku tidak punya jabatan resmi, namun 3 pejabat ingin merekrut. Pasti ayah mertuaku yang membantuku. Aku tidak menyangka Shigui begitu dihargai. Aku ingin melihat siapa yang berani memanggilku Sang Xiang Lian, sayap. Mungkinkah ketiga orang ini adalah 3 pejabat dari ibu kota? Aku ingin tahu. Yang mulia putri mahkota. Turunlah, jangan menghalangi putraku dari masa depan yang cerah. Mereka datang dari ibu kota, 3 pejabat tinggi. Mereka bilang Nona Zhang adalah orang yang mereka cari. Putri mahkota. Apa? Makam leluhur keluargaku Chen mengepulkan asap hijau. Cepat, aku ingin bertemu dengan orang-orang penting. Seseorang. Buang kedua orang ini ke dalam. Ya. Lepaskan aku. Guru. Yang mulia putri mahkota. Yang mulia putri mahkota, apakah kau memanggilku? Apa yang terjadi? Benar, giok ini. Dia adalah orang yang kita cari, yang mulia putri mahkota. Nona,
Apakah giok ini selalu kau pakai sejak kecil? Giok ini dijatuhkan oleh Bai Qingqing. Mungkinkah Bai Qingqing adalah putri mahkota? Giok ini, Piu. Apakah orang itu sudah diurus? giok ini bukan? Ipiu. Bai Qingqing sudah meninggal. Jika mereka tahu, kita pasti akan mati. Sekarang sudah seperti ini, kita harus bersikeras bahwa giok ini milik Xiang Lian. Mungkinkah giok ini bukan milikmu? Xiang Lian. Giok ini, bukankah ini yang selalu kau pakai sejak kecil? Jadi, ternyata kau adalah putri mahkota. Bai Qingqing, sungguh malang dirimu. Sepertinya keberuntungan besar ini hanya milik Sang Xiang Lian. Benar. Giok ini milikku. Akulah yang kalian cari, putri mahkota. Menghadap putri mahkota. Kudengar, Nona Zhang ini adalah putri wakil Menteri Ritus. Kenapa lagi-lagi putri mahkota? Kau tidak tahu. Nona Zhang ini baru saja diakui, belum lama ini. Mungkin ada kesalahan. Giok ini buktinya. Keluarga Chen ini sepertinya akan makmur jaya. Giok itu bukan miliknya. Jia, tatapan matanya mirip dengan kaisar sebelumnya. Zhang Xianglian, kembalikan giokku. Apa yang kau bicarakan ini tidak benar. Giok ukiran ini sudah kupakai sejak kecil hingga dewasa. Xiang Lian dan aku Sudah menjadi suami istri. Jika dia putri mahkota, maka di masa depan, bukankah aku bisa menjadi kaisar? Aku bisa bersaksi, giok ini memang milik Xiang Lian. Dasar penchkat. Berani-beraninya mengaku giok orang. Aku pun bisa bersaksi. Kalian bohong. Hadak malu-malu? Giok ini jelas milikku. Dari kecil selalu kupakai. Bagaimana bisa jadi miliknya? Ini milik siapa sebenarnya? Giok ini milik siapa sebenarnya? Milikku. Milikku. Kakak, silsilah kerajaan tak boleh dicampur adukan karena kalian semua mengaku pemilik giok ini. Mari kita uji dengan cara lain. Giok ini milikku. Bagaimana cara membuktikan? Aku takkan takut. Aku hanya ingin tahu, apakah kalian takut? Bai Qingqing, jangan cuma bisa menggertak. Apa yang harus kutakutkan? Lukisan ini dibangun semasa almarhum kaisar, berjudul Ratus Purang Mengermati Phoenix. Hanya putri mahkota yang sebenarnya yang tahu rahasia lukisan ini. Kalian berdua, siapa yang pertama? Jika kau putri mahkota, harusnya tahu rahasia lukisan ini. Lukisan ini. Tambahkan goresan di sini. Lukisan ini seperti karyaku. Apa ingatanmu kembali? Sudah paham rahasia lukisan ini? Aku kehilangan ingatan sejak kecil. Jadi banyak hal tak bisa kuingat. Kau pun tak paham. Aku. Apakah Zhang Xianglian bukan putri mahkota? Mungkin dia nekat sekali berani memalsukan identitas putri mahkota. Ini hanya lukisan biasa berjudul Ratus Burung Menghormati Phoenix. Mana ada rahasia? Bukti giok ada padaku masih belum cukup. Membuktikan identitasku. Saat keluarga Chen menyelamatkanku, meski ingatanku hilang. Tapi aku masih ingat, pernah melihat lukisan ini. Bai Qingqing, lukisan ini karya mendiang kaisar ayahku, Kokuma anak yatim. peneliti herbal. Mana bisa mengerti? Jika kau rusakkan, ku beri pelajaran. Bagaimana kata aku tak paham? Bai Qingqing, aku tahu kau. Iri pada Xiang Lian yang bertunangan denganku. Tapi jangan sampai mencuri identitasnya. Sudahlah, jangan ngambek. Aku janji kau jadi selerku, kakak. Nona Bai sudah menemukan sesuatu. Aku paham. Kau cuma gadis desa. Tahu APA? Lucu sekali. Bai Qingqing, berani kau menyerangku. Lukisan mendiang kaisar. Perempuan ini sudah gila. Merusak lukisan kaisar, dosa besar. Patut dihukum mati. Dulu aku pernah bilang, Nona Bai ini punya hati suci seperti bodhisattva. Tapi ternyata, dia serakah akan kekuasaan dan harta. Harta memang meracuni pikiran, apalagi status sebagai putri mahkota yang dipuja ribuan orang. Dewa saja pasti tergoda, apalagi dia yang munafik berkedok suci ini. Bai Qingqing, harusnya dulu aku mencekikmu sampai mati. Beresiko palsukan putri mahkota masih bisa dimaafkan, tapi merusak lukisan mendiang kaisar?
Bai Qingqing. Kau melawan atasan. Harus segera diseret keluar dan dihajar sampai mati. Benar, sebagai Juang Yuan baru, Takkan mentolerir. pemberontak seperti ini, Yang Mulia, hukum mati wanita ini. Juang Yuan benar, Putri Mahkota benar, bunuh dia. Bunuh. Bunuh. Merusak lukisan mendiang kaisar adalah penghinaan besar. Penggawat, bawa dia keluar dan cambuk 30 kali. Jangan sentuh. Lepaskan. Tunggu. 10 kali sebagai peringatan. Tunggu, lukisan ini. Lukisan ini Ternyata menggambarkan mendiang kaisar dan putri mahkota. Ini Qingqing, ini aku. Ayah, kau yang lukis, sangat indah. Lihat, Qingqing. Qingqingku, bagaikan phoenix yang terbang. Apakah kau benar, putri mahkota yang sebenarnya? Akulah putri mahkota, aku Xiao Mumu. Maaf, aku kehilangan ingatan. Tidak ingat masa lalu. Bai Qingqing, Qingqi, benarkah ini kamu? Berani-beraninya menghina putri mahkota, harus dihukum mati. Ini mustahil. Ini cuma kebetulan. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Aku tahu. Pasti lukisan ini pakai ramuan khusus tertentu. Dulu pernah dengar, kalau di lukisan, ditambah ramuan tertentu, bisa menghilangkan gambar. Bai Qingqing memang ahli pengobatan dan main tanaman obat. Yang Mulia, akulah yang asli, putri mahkota. Lihat giokku sebagai bukti. Benar. Xiang Lian sudah lupa ingatan. Tak ingat lukisan. Itu wajar saja. Tidak seperti orang yang berusaha keras menipu semua orang. Chen Shigui, kenapa baru sadar? Kau sangat ahli memutarbalikkan fakta dan menipu publik. Ini kelalaianku. Silsilah kerajaan tak bisa dibuktikan hanya dengan lukisan. Aku bisa buktikan, Qingqing adalah putri mahkota yang kalian cari. Kodan Bai Qingqing, berkomplot. Perkataanmu tak bisa dipercaya. Phoebe Liu, berani beraninya kau di depan umum memasukkan bukti untuknya. Usiamu sudah 60 lebih. Takut kena karma? Yang kena karma justru kalian. Aku nenek-nenek ini hidup jujur dan lurus. Seumur hidupku, tak pernah berbohong. Jika aku berdusta, hujan petir akan menghajarku dan mati mengenaskan. Bersumpah siapapun bisa. Bapak, benarkah Bapak punya bukti? Bisa membuktikan apa? Lihatlah, putri mahkota di lukisan ini. Di pergelangan tangannya, ada bekas luka, sementara di pergelangan Qingqing juga terdapat bekas luka yang sama persis. Aku ingat bekas luka ini. Bekas luka ini terjadi saat kecil, saat berkelahi dengan putri mahkota. Waktu itu, aku hampir dipukuli ayah, sampai setengah mati. Nona Bai, bolehkah kami melihat pergelangan tanganmu? Putri mahkota, sudah kukatakan, dia adalah yang mulia putri mahkota. Putri mahkota, kami bertiga datang jauh-jauh untuk menjemputmu pulang dan naik tahta. Jadi Bai Qingqing, yang asli putri mahkota. Kalau begitu, Zhang Xianglian hanya penipu? Tidak, kita tak bisa diam saja. Qingqing, kenapa kau sembarangan memperlihatkan lengan seperti itu? Aku salah paham tadi. Ini salahku. Jangan sentuh aku, cicik. kamu Berani-berani memukul anakku. Dia diangkat langsung oleh almarhum kaisar sebagai juara imperial. Meski kau putri mahkota, takbol mempermalukan pejabat kerajaan. Jangan tertipu olehnya. Aku bukan penipu. Aku juga punya bekas luka ini. Akulah putri mahkota sejati. Kau juga punya bekas luka? Karena akulah putri mahkota. Kalau kalian datang untuk menjemputku, tapi membiarkan Bai Qingqing berpura-pura jadi aku. Ayahanda di surga pasti tidak akan tenang. Mulia ini. Kenapa kau juga punya bekas luka sama? Bekas luka dari pemukulan ibu tiri saat kecil karena statusku anak haram. Ternyata berguna sekarang. Rupanya. Langit pun mendukung. Kalian, siapa sebenarnya putri mahkota? Keduanya punya bekas luka. Ini terlalu kebetulan. Giok di tangan Nona Zhang. Tampaknya, dialah orang yang kami cari. Aku tak peduli siapa putri mahkota kalian. Aku hanya ingin kembalikan giokku. Aku bisa buktikan. Ini milikku. Zhang Xianglian.
Anda dapat berbicara. Apa yang istimewa tentang Liontin Batu Jayak ini? Teratai Wengi. Anda berbicara. Giok ini, apa karakteristik? Jangan biarkan Viking membersihkan lubang. Giok ini, ada sesuatu yang istimewa, kenapa aku tidak tahu? Aku juga tidak tahu. Hanya yang asli, yang mulia hanya tak. Itu hanya sebuah token. Giok ini adalah kaisar pertama. Un tuk Seiya Ketika Seiya Mazid. Apayang Istimoi. Tidak bisa menjawabnya. Seiya. Tidak bisa menjawabnya. Biarkan aku memberitahu. And a Karang Perkaya Pada Kuning. Sepatong Liontin Batu Jayak. Apayang Istimoi. Saya melihat Dia tidak melihat Padimari. tidak ada air mata, hanya ingin menggantinya. Tempat tinggal. Anda berbicara, batu giok ini. APA yang istimewa. Tampilan permukaan liontin batu giok ini tidak biasa, tapi ada garis gelap di belakangnya. Aku tidak pernah melihat giok lengkap, tapi saya kira garis gelap ini dijahit. Ini Burung Phoenix. Anak, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku tahu? Aku punya cara. Hal ini telah terjadi. Kita harus, semua hal. Semua Daidarongku. Zhang Xianglian. Beauty Journey. Hal sebelumnya, Selikan Zhang Xianglian. aku dan ibuku. Dia ditipu. Itu dia. Kita semua ditipu olehnya. Aku akan segera kirim seseorang untuk mengusirnya. Kalian. Anya Liontin Batu Giok. Apayang Dikatakan Bei King. Apayang Kalian Perkaye. Ini konyol. Semua orang bisa melihatnya. Giok ini tidak lengkap. Saya ingin mengatakan. Ari ini semua ini. Sudah lama dia merencanakan. Tujuan. Anya un tuk berpura-pura. Batu giok ini tidak sama sekali. Apa garis gelap? Itu semua miliknya. Tidak ada garis gelap. Tidak ada garis gelap. Tidak ada garis gelap. Aku akan bilang, seorang warga sipil, bagaimana mungkin seorang ratu? Aku benar-benar ingin, pendakian ingin menjadi gila. Menyamar sebagai ratu. Tidak ada dosa. Tidak mungkin. Aku ingat, ada garis-garis gelap di belakangnya. Anda dapat menempatkan liontin giok. Apakah Anda menunjukkan kepada saya? Petit Gerny. Giok saya, mengapa menunjukkan kepada Anda? Hati-hati jangan sampai jatuh. Baik King wanita Anda. Mengapa mengambil liontin batu giok saya? Berikan aku kembali. Beauty Journey. Bahkan jika Anda melihat Yupei, tidak ada yang bisa diubah. Giok saya. Petit Gerny. Beraninya kau merusak giok. Aku membuatmu tidak mati. Ini sembilan Hari Phoenix. Melihat yang mulia. Yang mulia cetos. Yang mulia. Aku Bupati Ki Hayu, yang pertama dipilih untukmu. Tunangkan. Jondral Zombe. Xiao Yongshi. Yang mulia. Aku juga kaisar, tunangan yang Anda pilih. Dan aku. Ayahku adalah orang terkaya. Aku seperti mereka, juga tunanganmu. Ternyata mereka bertiga. Ayah yang memilihku. Cenenggan. Tidak mungkin. Bupati. Jondral Zombe. Dan putra orang terkaya Chu. Bagaimana bisa muncul di desa bunga persik kecil ini? Akutayu. Petit Gerny. 3 dari mereka adalah kau. Cangkul yang ditemukan. Dan Phoenix. Kau juga. Gaia Kela Juggling. Fang Si berani menghina ratu-ratu lagi. Aku akan segera membunuh. Menyamar sebagai yang mulia, mencoba mengganggu darah kerajaan. Zhang Xianglian. Kau tidak bisa memaafkan. Wanita. Layak untuk dibunuh. Jateng. Hati ular ini. Lida wanita Daipatong. Dan penghinaan barusan. Yang mulia. Tar Kiliar. Eksekusi Ling Chi. Tunggu sebentar. Zhang Xianglian. Apa lagi yang harus Anda katakan? Zhang Xianglian. Beraninya kau berpura-pura. Yang mulia, ibuku dan aku. Kau tertipu. Journey. Aku tidak tahu. Anda hanya melihat kami bersama-sama selama bertahun-tahun. Untuk bagian, aku minta maaf padamu. Kau biarkan aku dan ibuku. Biarkan kami pergi. Kau bayarkan aku. Pergi. Aku sudah di rumahmu selama 12 tahun. 12 tahun ini, aku ke rumah kalian, tapi bekerja keras. Tapi bagaimana dengan kalian? Apa yang terjadi padaku? Hari ini aku di sini, rambut rusak sebagai sumpah.
Sejak itu dengan keluarga Chen tidak ada hubungan. Ayo pergi. Sudah tersebar. Kau wanita, itu menyakiti kita. Zhang Xianglian. Saya tahu bahwa Bai Qingqing adalah yang mulia. Aku tidak bisa meninggalkan dia bersama denganmu. Miss Chu, pelayan upacara mengirim seseorang kembali ke kota kekaisaran. Dikatakan bulan depan, pergi bersamamu. Upakara Ritual Kill Long N. Apa yang kau katakan? Aku tahu. Apa 3 tunangan? Itu sama sekali. Temukan peniruan. Tiga Pejabanyata. Pada saat ini, upacara sedang dipersiapkan. Bagaimana bisa muncul di kursi kaunti kecil ini? Apa yang Anda katakan itu benar? Jika itu benar, Putri Ratu, maka dia harus Apu Shigi. nama nomor 1. Tapi dia tidak hanya bisa menjelaskan. Dia tidak sama sekali Putri Ratu. Aku bilang, kalau begitu jelas dan benar, Putri Ratu. Mengapa di rumah kita? Ketika sapi membuat kuda. Sialan. Aku bahkan Backing penipu ini. menipu. Teratai Wangi. Hal tadi, ya, aku salah. Aku semua. Cutie Journey ITU. Saya pingsan. Jangon Mara. Kau harus mengampuni anakku. Hal hari ini, aku tidak peduli. Prioritas utama sekarang adalah untuk mempersiapkan Upakara, Sekaran Kumaal. juara baru. Tentu saja, pergi untuk berpartisipasi. Jika kau bisa, Upakara. diunggulkan oleh Bupati. Karir Anda, awan datar alami. Xianglian Benar. Aku harus kesempatan ini. Selamat datang, Yang Mulia Putri Mahkota. Guru. Anda ikut ke istana bersama saya. Qingqing. Sekarang kamu telah menemukan kembali identitas aslimu sebagai gurumu. Aku sudah lega. Aku sudah terbiasa tinggal di desa Taohua ini. Tak akan ikut ke istana. Gurumu ini akan tetap di sini untuk mengobati orang. Kalau begitu guru, akan kusediakan uang dan rumah yang layak. Aku pasti akan sering mengunjungimu. Qingqingku benar-benar dewasa sekarang. Nanti jika ada waktu, bisa kutus orang jemput nenek untuk temanimu di istana. Benar. Aku juga bisa temani. Menonggok nenek. Yang Mulia tak perlu khawatir. Keluarga MU punya cabang di seluruh negara Chu. Nanti Akan kami jaga nenek. Kau harus jaga diri baik-baik. Jangan khawatir. Kondisiku masih kuat. Pergilah. Jangan pikirkan aku. Baik. Jaga dirimu. Baik. Sudah saatnya kita berangkat. Jaga dirimu baik-baik. Sikap. Sikap. Apa yang lalu? PR lalu. Ada hal yang bila dimulai, tak bisa dikendalikan lagi. Meski jalan penuh duri, aku akan tetap melangkah. Tenang saja. Ada kami di sini. Selamat datang, Putri Mahkota kembali ke istana. Ribuan tahun. Bangunlah. Kalian bertiga, benar-benar 3 tunanganku? Mengapa mendiamkan mencariku 3 tunangan? Ini terlalu banyak. Yang Mulia, dulu kamilah yang Anda pilih sendiri. Apakah kau akan menolak kami? Aku yang memilih sendiri?
Kini Yang Mulia Putri Mahkota telah kembali ke istana. Hamba memiliki sesuatu yang ingin dipersembahkan untuk Yang Mulia. Ini adalah pakaian resmi yang dijahit oleh penjahit terbaik dari Shang Yiju. Terbuat dari sutra emas berkualitas tinggi. Teksturnya lembut, tapi bisa menahan serangan pedang biasa. Konon sutra emas sangat langka dan berharga. Dia malah menggunakannya untuk membuat pakaian. Terima kasih. Yang Mulia Putri Mahkota. Busur panah ini terbuat dari urat hewan liar yang kudapat saat perburuan ketika genap usia 20 tahun. Pasti layak untuk status Yang Mulia. Berat sekali. Lebih baik kamu bantu memegangnya untukku dulu. Wuzur dan pakaian begini. Kalian terlalu kuno. Lihat hadiah dariku. Lebih kreatif. Ini peralatan rias pilihan khusus yang kubawa dari Jiangnan dengan seleksi ketat. Khususnya lipstik ini. Banyak orang rela bayar mahal, tapi tetap sulit mendapatkannya. Yang Mulia Putri Mahkota, Kobala. Lain kali saja. Simpan dulu untuk nanti. Sebentar lagi, aku ingin ajak orang ini bertara. Bagaimana? Si Tuju. Pastikan kau bantu dia melonggarkan otot-ototnya. Yang Mulia kami sudah cantik alami. Riasanmu yang norak ini sebaiknya diperiksa dulu oleh pelayan istana. APA? Riasan norak, Chi Heiling. Kau takut aku akan merebut posisimu? Ingat baik-baik. Kita bersaing secara adil. Jangan sangka karena kau pangeran. Yang Mulia Putri Mahkota, ada urusan dengannya. Permisi duluan. Untuk latihan bela diri, Aigreko. Hati-hati di jalan. Kenapa kau masih di sini? Ada hal lain? Tak ada orang lain di sini. Panggil saja namaku. Chi Heiling. Ching Si Ai. Sebenarnya aku ingin tahu. Dari semua hadiah kami. Mana yang kau sukai? Semuanya ku sukai. Pilih satu. Maaf. Aku terlalu terburu-buru. Aku paham maksud baik kalian, semuanya. Tapi ingat baru pulih. Ditambah kejadian di desa Taohua sebelumnya. Jadi, aku masih belum terbiasa dengan identitas baruku saat ini. TAPI, aku sungguh ingin menjadi putri mahkota yang baik, yang bisa memperkuat negara dan mensejahterakan rakyat. Nada bicaramu sekarang persis seperti gadis kecil dulu itu. Tenang saja. Aku akan selalu di sisimu, mendukungmu, dan membantumu. Terima kasih sebelumnya. TAPI, aku lebih terbiasa. Dipanggil Ching Ching, sudah bertahun-tahun, sudah terbiasa. Baik, Ching Ching. Ada satu hal untukmu urus. Keluarga Chen Shi, bagaimana rencanamu menangani? Upacara persembahan segera dimulai. Chen Shigui menipuku bertahun-tahun. Merebut rumahku, menghina guruku. Semua utang ini akan kuselesaikan di upacara dengan dia perlahan-lahan. Lege A. Yang Mulia Putri Mahkota, surat dari kediaman Wali Raja. Yang Mulia Putri Mahkota, pengungsi di kota bergejolak. Aku harus mengatasinya. Mu Herwei dan Xiao Yanshi sudah dalam perjalanan ke upacara, segera tiba. Tak kusangka Chi Haili cukup perhatian. Yang Mulia tidak kepanasan? Tak APA. Oh iya, di gerbong belakang ada pakaian kedengan. Tolong ambilkan baju pemberian Wali Raja untuk ganti. Baik, hamba segera turun. Kenapa kamu datang? Ki Hailing bilang, khawatir kamu sendirian, menyuruhku temanimu masuk. Apakah kau merindukanku? Dasar sirwet. Ayo pergi. Bei Qingqing, benar-benar kamu? Bai Qingqing. Kau datang kemari untuk menemuiku. Tapi malah bawa gigolo ini ke upacara sembahyang agung. Kau tahu ini tempat. APA, cepat pulang. Jika aku pulang, upacara sembahyang ini
Takkan bisa terlaksana. Bai King. Kau masih berhayal? Menyewa beberapa aktor untuk palsukan identitas, lalu sok merasa diri sebagai putri mahkota? Sampai sekarang, kau masih meragukan statusku? Bodoh si Kelai. Dengan kondisi melaratmu, Yang Berbo Kampangan. dasar orang desa, mau meniru putri mahkota? Kau pikir Mereka akan percaya? Ching. Jangan kau masih menyimpan perasaan padaku? Begini saja, mengingat kau sudah lama tinggal di rumahku, kalau kau bersujud hari ini. dan sajikan teh pada siang liar, aku bisa pertimbangkan mengambilmu sebagai selir. Aku. Chen Shigui. Mengingat dulu aku pernah, Minayo Kaimo, aku jadi mual. Bai King. berani-beraninya kau pukul juara ujian kerajaan. Hari ini kau tamat. Aku ingin lihat bagaimana caraku akan tamat. Kau hila. Brengsek. Ayahku adalah Menteri Ritus. Berani-beraninya kau memperlakukan aku seperti ini. Aku akan suruh ayahku menghabisi. Bai Ching. Dasar perempuan hila. Dia putri Menteri Ritus. Putri Menteri Ritus lagi? Suka menyiksa, tak pernah insaf. Kalau kepukul kau lagi? Siapa yang berani merusak upacara sembahyang? Ayah harus membela anakmu ini. Dia ini tidak hanya mengacau upacara, tapi juga menghancurkan Jepun emas. Hadiah putri utama untuk Mertua yang terhormat. Perempuan gila ini berani menghina Paduka. Mertua yang mulia, kami mohon ketelan. Kau sangat berani. Berani merusak barang pemberian putri utama. Kau ini Menteri Ritus. Jang Tao? Kurang ajar. Nama resmiku bukan untuk disebut sembarangan oleh rakyat jelata. Aku heran, dari mana Zhang Xianglian dapat sifat buruknya? Rupanya, bapak tak becus, anak pun ikut rusak. Kau keterlaluan, palsukan identitas putri mahkota, lalu rusak upacara sembahyang. Hinaan pada putri utama. Sekarang, masih lancang berkoar. Tak kino hukum kerjaan. Pinggul. Ya. Tangkap perempuan ini. Dan beri 100 kali cambuk. Siap. Siapa berani lukai dia? Orang ini berperhiasan jiwa. Tampak sangat kaya raya. Jangan-jangan orang penting. Kau. Aku. Perintah dari putri utama. Atas perintah Putri Agung, upacara persembahan mengenai martabat kerajaan. Siapapun yang mengganggu, upacara akan diusir. Habib Hantas Madi. Mengganggu yang mulia putri. Hamba akan menangani ini dengan baik. Pinggul. Tangkap mereka berdua. Hukum mati dengan cara dipotong-potong. Yu Feng, sebaiknya kau cari tahu dulu sebelum bicara. Tahukah kau siapa dia? Lalu siapa kau? Bagaimana bisa mengenal hamba? Yang mulia, wanita ini tak hanya mengacau upacara persembahan, tapi juga merusak sengaja. Jepun Gyo hadiah putri agung untuk hamba. Yang mulia, Arab yang mulia. membela hamba. Diam kau. Yang mulia calon ratu mulia. Mana mungkin berpakaian seperti ini datang ke sini. Lagi pula, tidak ada daya yang mendampingi. Prajurit rendahan. Perani Lonsang Pedaku. Sepertinya aku harus bertanya pada Putri Agung tentang cara mendidik bawahannya. Kurang ajar, berani menghina Putri Agung. Yu Feng, jika pedangmu turun, Bukan kuma 9 magamu. tuanmu pun akan kena imbas. Rakyat jelata, berani menyamakan diri dengan Putri Agung. Berani. Tahukah kau siapa dia? Dia adalah calon ratu. Upacara hari ini diadakan almarhum kaisar untuk penobatannya sebagai penerus tahta. Apa? Calon ratu? Yu Feng, jika kau lukai dia hari ini, majikanmu pun tak bisa selamatkanmu. Omong kosong, siapa kau sebenarnya? Aku Mu Herui, salah satu suami, Kalong Ratu. Ayahku. orang terkaya di dunia. Yang mulia, jangan percaya omongannya. Dia cuma aktor. Bayaran Bai King. Sebelumnya, di pesta juara Chen Shigui, Sudaber Pura Jadiana Korankaya. sekarang tiba-tiba muncul di upacara persembahan. Pasti karena yakin kau belum pernah lihat Bai King asli. Makanya, berani berbohong begitu, menipu kita semua. Benar.
sudah hancurkan pesta. Sekarang datang, mengacau upacara ini. Bai Qingqing, kau terlalu banyak. Mimpi siang bolong. Kalian berdua pura-pura jadi calon ratu dan anak orang terkaya. Apakah kalian Manganga Pucom Kiraja. sebagai mainan? Yang mulia, segera tangkap. Mereka berdua. Masukkan penjara bawah tanah. Berani menipu kerajaan. Menteri Zhang. Kalau tidak kita habisi sekarang, kapan lagi? Camarilla. Siap. Tangkap mereka. Hukum potong tubuh. Yu Feng, kau zenggaya. Kau benar-benar nekat. Aku tak paham ucapanmu. Yang ku ketahui, hari ini, ada pengkhianat, merusak upacara persembahan. Aku cuma menjalankan perintah. Kau. Hari ini, kalian harus lewati mayatku dulu, sebelum menyentuhnya. Maka pancung di tempat. Pasukan panah. Siap. Tembak. Kejar di sana. Akhirnya kau datang. Ko? Berani bertanya, Tuan. Kau kawan. Sekretaris Kementerian Upacara ternyata berpandangan sempit. Yu Feng, kau jelaskan, siapakah aku sebenarnya? Dia Jenderal Penakluk Utara, Xiao Yanxi. Ini. Hamba pantas mati. Buta mata hati. Harap Jenderal memaafkan hamba. Tak mungkin. Bagaimana mungkin? Jika dia Jenderal Penakluk Utara, lalu dia bukankah berarti putra orang terkaya? Bai Qingqing. Ini pasti rekayasamu. Konspirasi. Kau berani menyuruh orang berpura-pura Jenderal Penakluk Utara. Kopanta Ducom sans bilan marga. Benar, ayah mertanda. Jangon tertipu. Mungkin Yu Feng ini juga mereka yang menyewa. Pemain Sandawara. Diam. Mau mati, jajak sertaku. Hei Chen Shirgui, Zhang Xianglian. Tak kusangka sampai hari ini, kalian masih tak percaya. Sekarang, kami telah menjadi yang tak terjangkau olehmu. Bai Qingqing. Wanita brengsek, sudah di ujung maut, masih berani keras kepala. Kau kira tak ada yang bisa membongkarmu? Bukan. Tunggu Raja Muda datang. Kebohonganmu akan hancur sendiri. Sebentar lagi Raja Muda. Akan tiba, kau jangan sampai Tertipu oleh mereka. Tuan Yu Feng. mungkin juga dibohongi mereka. Sekretaris Zhang, jika hari ini anak buah berani melawan kami, suara hari malapetaka akan menimpamu. Seluruh keluarga Zhang akan menanggung. Akibatnya, kau paham? Diam. Hari ini aku tidak hanya mewakili Raja Muda, tapi juga demi keselamatan Putri Mahkota. Pasti akan membasmi kalian semua. Penggul. Raja Muda datang. Yang mulia. Sekretaris Erhan. Baganila Karaku menyuruhmu mengawasi upacara persembahan. Aduh, akhirnya kau datang. Lelaki tua brengsek ini menganggap kami sebagai pengkhianat, dihukum mati di tempat. Hamba memberi hormat pada Putri Mahkota. Tidak mungkin, dia tidak akan. Bupati, Petit Germi. Sekarang kau harus berpura-pura. Ayah. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah Baiking, pria yang datang untuk berakting. Kalian. Seorang wanita yang menyamar sebagai ratu. Sebua Peniruan. Anak orang terkaya. Sebua Peniruan. Gendral Zambé. Dan kau. Berani berpura-pura. Bupati. Kalian semua sialan. Kau tinggal untukku. Dosa mengajar wanita. Pelanggaran berikut juga minta Tuhan untuk memaafkan. Penggempanan, kau mengandalkan dirimu sendiri. Identitas pelayan ritus, penghinaan di depan umum, yang mulia, tidak cukup mati 10.000 kali. Menteri Upakara Zhang Tao, Hit Yang Mulia, mulai sekarang, pemberhentian jabatan resminya, seluruh keluarga dengan Luzhou, tidak ada kehidupan abadi di Beijing. Bagaimana mungkin akan menjadi ratu? Kau jelas seorang pelacur. Wanita terbalik. Kau ingin aku? Apakah 9 ras dihancurkan? Pandren, wanita, ini dan keluarga saya. Tidak ada hubungan. Biarkan yang mulia. Pembuangan. Ayah, aku adalah putri. Zhang Xilang. Aku ingat, aku baru saja mengatakan. Seperti hari ini, jika orang Anda berani melakukan sesuatu padaku, bencana masa depan, semua keluarga Anda, untuk itu, membayar harga. Ya juga tidak.
Yang Mulia, Zhang Xianglian, apa yang akan Anda lakukan? Perjamuan Anda menghina tuanku terlebih dahulu. Sekarang upacara pengorbanan. Meneneraku, bahkan menyamar sebagai ratu. Menendez Raja, seperti Anda, wanita yang berani. Tidak cukup mati 10.000 kali. Dadeng, seret dia ke bawah. Eksekusi Ling. Shigi, Anda menyelamat conseilla. Kami adalah pasangan. Kau tidak akan menatap. J'excuse. Benar. Shigi. Siapa yang bersamamu adalah suami istri. Kau akan mengentuku. Kalau tidak. Kalau tidak, bagaimana aku bisa pisahkan dari King? Shigi, Kopambong. Journey. Aku tidak tahu kau, Yang Mulia. Sebelum Aku sebelumnya, Zhang Xianglian wanita itu, untuk dibutakan. Aku selalu. Kau suka. Saya berjanji, aku akan. Ini baik untukmu. Hei, kau pria mati. Jauh di hari pesta nomor 1. Kita sudah 2 potong hari ini. Ini adalah dendam kita. Saat menghitung. Dadeng. Topino Yinaya. Lepaskan aku. Generasi. Tidak ada yang diizinkan memasuki DPRK sebagai pejabat. Jangan. Journey. Aku benar-benar tahu itu salah. Maafkan aku. Oke, aku berhasil masuk ke nomor 1. Aku tidak bisa mengemis seumur hidup. Jelas. Jika bukan karena Kaisar, aku sudah tahu. Dengan kualifikasi Anda, bagaimana bisa menjadi juara baru tahun ini? Ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Selain hari ini, di luar pengorbanan, ada satu hal lagi. Ketika Kaisar masih hidup, aku dan Jenderal Xiao, 3 pria, pergi bersama Yang Mulia. Sekarang Yang Mulia telah ditemukan. Raja secara resmi mengumumkan, hari ini adalah Yang Mulia saat resmi naik tahta. Putri Panjang untuk seorang warga sip khayalan mewarisi datang, hanya delusi. Putri Panjang, Yang Mulia, tapi satu-satunya putri di seluruh dunia. Tidak ada yang memenuhi syarat duduk di posisi ini. Putiyani. Ini satu-satunya putri. Bagus, tapi dia sudah bertahun-tahun tak tertahankan. Mewarisi dengan tahta, harus ada kaisar, janda pertama. Bahkan putih, itu adalah putri kaisar. Jangan berhasil dalam hal ini. Dan para kaisar dari segala usia. Harus ada pengakuan untuk berhasil. Putiyani. Tidak layak hari ini. Sang putri benar. Baik King tidak tahan. Tidak bisa berhasil. Subjek. Sang putri benar, Putri Journey, hanya seorang wanita. Hei, berani menghina keluarga saya. Lihat aku tidak mengipasi mulut bau kalian. Muherwe, Anda seorang pengusaha? Jiabai, kau berani mengelak petugas pengadilan. Anda. Zhang Xilang, Yang Mulia, Jenderal Zombe, dapat memiliki hak untuk memposisikan. Putri menyelamatkan menteri lama. Xiaoyan, kau berani berkorban pada upacara. Membunuh menteri, kau akan memberontak. Putri Panjang benar, semuanya harus dilakukan. Jenderal Xiao tidak bisa berbuat banyak. Atau Bupati. Keduanya melakukan kejahatan. Yang Mulia, perdebatan tentang dosa. Serat keluar. Membenar. Putri Panjang menyelamatkan menteri lama. Ki Hayu kamu. Putri Panjang, Bupati membunuh mereka. Yang tersedia adalah hukum. Apalagi yang bisa kau katakan? Tapi 2 anjing. Bunuh dan bunuh, tapi kau berasal dari desa. Bahkan untuk semua orang, Anda tidak bisa naik tahta ini. Putri Panjang, ketika Kaisar masih hidup, sudah akan mendukung kekuasaan. Berikan pada jika masa depan Yang Mulia berhasil memiliki saya di samping. Dan selama bertahun-tahun, Yang Mulia, di mulut orang-orang, reputasi yang sangat baik. Adalah orang langka, raja yang baik hati. Putri Panjang, saya sangat khawatir. Bagaimana dengan prestise? Tidak ada janda kaisar. Dia tidak bisa naik tahta. Tidak ada janda. Tidak bisa naik tahta. Tidak ada presiden. Lalu aku menetapkan presiden. Karena ada orang seperti kalian. Bakat dunia akan melawan wanita. Sangat kasar. Sejak zaman, wanita tidak diizinkan untuk melakukan politik. Ini adalah aturan. Kaisar memerintah selama bertahun-tahun. Menemukan seorang gadis tidak berhasil. Baru saja meninggal sekarang. Bupati mengambil yang disebut putri tunggal kaisar kembali ke istana. Dan untuk dia, cinta dan cinta. Tindakan ini sangat sulit. Orang tidak terlalu banyak berpikir. Putri Panjang adalah tersangka raja. Hati yang buruk. Hati yang buruk. Putri Ben tidak tahu. Hanya saja Tuan Wang membawanya kembali. Wanita ini, benarkah? Putri tunggal. Tapi sulit dikatakan. Putri Panjang benar. Dia bukan putri pertama. Harus diusir. Upacara. Subjek.
Upacara pengorbanan. Bagaimana bisa cukup menyamar sebagai ratu, mengacaukan darah kerajaan saya dalam upaya untuk merebut kekuasaan. Ini adalah kematian. Tolong eksekusi putri wanita desa ini. Karena kalian ingin mengusir saya, maka saya akan tidak sebagus yang Anda inginkan. Aku tahu di mana janda. Kau bilang, Yanda Kaiser. Di mana sekarang? Jika Anda tidak bisa mengatakan, karena itu, Jangan salahkan aku. Di depan leluhur, tanyakan dosa-dosamu. Janda Kaisar, tersembunyi sekarang. Allah Yangzhen, Sarah, setelah plakat. Ini dia, untuk konsolidasi Anda. Setelah Anda dewasa, mereka bisa di sini. Temukan boneka, hadiah untuk Anda. Saya akan meminta seseorang untuk mengambilnya. Datang, pergi untuk mendapatkan janda kaisar. Ya. Apakah atau tidak dapatkan janda jika Anda tidak mendapatkan Pengakuan leluhur Kirayan. Bahkan jika Anda mendapatkan janda, juga tidak bisa naik tahta. Pengorbanan kaisar sebelumnya. Seeker Naga Emas. Berputar-putar, mengosongkan ribuan mil. Shino Xiangrui. Jika kau meniru, Anda kan tahu. apakah kau Semua orang. Subjek, tolong permaisuri, mengorbankan leluhur. Yang mulia, awalnya ortodoks. Bahkan jika Anda tidak menyembah leluhur, itu juga kaisar. Orang yang ditakdirkan. Pedang di tangan Jenderal Bet memotong musuh, kepala yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang berani magic? Jangan impulsif, mundur dulu. jangan bingung. Saya secara alami ingin, dengan yang mulia, mati bersama. Tidak apa-apa, saya sendiri bisa menyelesaikannya. Yang mulia, anger ini diganakan untuk pengorbanan, tidak untuk minum. Kalau begitu jangan katakan sebelumnya, 1 gelas lagi. Yang mulia, belum mengatakan pengorbanan. Apa kata pengorbanan? Ajari aku. Langit dan bumi kuning. Banjir kosmi. Langit dan bumi kuning. Banjir kosmi. Aku diperintahkan oleh surga, doa langit, gunung matahari, dan bulan. Aku diperintahkan oleh surga, doa langit, gunung matahari dan bulan. Dan semua generasi, Roh Kaisar. Dan semua generasi, Kaisar. Ling Qing. Berdoalah untuk cuaca yang baik. Pertandingan nasional Yongchang. Berdoalah untuk cuaca yang baik. Pertandingan nasional Yongchang. Leluhur tidak merespons. Dia memang tidak mendapatkan pengakuan dari leluhur kerajaan. Berani-beraninya mengincar tahta kaisar. Zeret dia keluar. Eksekusi Ling Qi. Bagaimana mungkin? Hailing, apa maksudmu ini? Apakah aku memang bukan putri mahkota sejati? Ayah. Mendiang kaisar memerintahkanku mendampingi yang mulia putri mahkota naik tahta. Bila peduga berani menyintanya, lalui aku terlebih dahulu. Kau, Amitabha. Tidak tahukah, giok milik yang mulia putri mahkota masih ada padanya? Giok itu. Tapi giokku tidak lengkap. Ini Phoenix takdir surgawi. Qingzi. Ayahanda. Yang mulia putri mahkota. Surat wasiat mendiang kaisar tiba. Dengan mandat langit, sabda kaisar menyatakan, kami telah bertahta selama 30 tahun lebih. Atas perlindungan leluhur kerajaan, ini hari akhir kami telah dekat. Maka tahta kami turunkan kepada putri mahkota Chu Qingqi. Patuhilah prinsip mengutamakan rakyat. Jadikan hati rakyat sebagai hatimu. Pertahankan kejayaan kerajaan. Demikian titah kerajaan. Hamba menerima titah. Penculikku di masa kecil, para pria berbaju hitam itu munculnya sangat mencurigakan. Pasti akan kuselidiki tuntas.
Bagaimana harus kusampaikan? Wahai para menteri, saudara-saudara sekalian, di masa muda kami, hidup terlunta 10 tahun lamanya. di masa mudaku, mengembara puluhan tahun. Wala tak di istana, Meski jauh dari kerajaan, tetap pahami denyut nadi rakyat. tapi mengerti hati rakyat. Kini miurisi takhta, Sekarang naik tahta, pasti akan menjaga kerajaan Chu, akan lindungi kerajaan Chu, berdharma bakti untuk rakyat, membawa perdamaian abadi. berdharma bakti untuk rakyat, membawa perdamaian abadi. Kalau tahu akan begini, Harusnya 12 tahun lalu, aku bunuh Chu Qingqi itu. Putri Mahkota. Masih ada harapan untuk ini. Harapan apa? Chu Qingqi. Meski sudah naik tahta, jika tak dapat dukungan rakyat, kursi kekuasaannya ini takkan bertahan lama. Kalau begitu, aku perlu bantuan Mentor Qi untuk satu. Hal apa? Luoheng Yantung negara Chu. Jika wabah melanda sekarang, tak sampai 3 hari, rakyat akan yakin ini adalah kutukan langit. Maka Chu Qingqi Takkan bisa jadi kaisar. Mari, silakan duduk. Paduka, ini laporan dari pejabat dan stempel kekaisaran. Paduka sudah naik tahta. Wewenang waliku, ku kembalikan sepenuhnya. Tuan Pangeran, Paduka sudah capek seharian, perlu istirahat. Mari jalan-jalan ke luar kota. Bagaimana? Setuju. Berkuda juga boleh. Paduka baru naik tahta. Keluar istana berbahaya. Paduka baru naik takhta. Wajahnya belum dikenal umum. Lapangan kuda kerajaan aman. Aku di sini. Pasti jaga keselamatan Paduka. Kalau baju kita berkuda, Ada masalah. Wabah melanda kota. Para menteri sedang bersujud di aula, minta bertemu Paduka. Bila Paduka tak datang, mereka akan minta surat petisi bersama. Paksa Paduka turun tahta. APA, Tiba-tiba, kenapa ada wabah? Shi Hailing, Xiao Yanxi, ikut aku ke aula kerajaan. Bagaimana denganku? Tolong lakukan sesuatu. Putri Mahkota baru naik tahta. Langsung ada wabah. Ini hukuman langit. Masuk akal, bagaimana ini? Sungguh. Barony, kalian melawan atasan. Pantas dihukum mati. Menteri Wentak Sela. Paduka harus turun tahta. Antak Tibus Hukuman Langit. Paduka harus segera turun, agar rakyat tak sengsara. Kakak, Hengguel. Menteri Wen menipu kerajaan, bawa dia keluar. Hajar Yibai Kali. Tunggu, aku diangkat kaisar terdahulu sebagai menteri keuangan. Berani kau sena aku? Kau sendiri bilang kaisar lama. Sekarang akulah kaisar. Hengguel. Bawa Menteri Wen pergi. Hukuman langit. Langit. Hukuman langit. Wabah merajalela. Putri Mahkota malah Menghukum Menteri Senior. Kelakuan tak waras begini. Semua dosa ini akan ditanggung rakyat. Sekarang, masalah wabah ini masih belum jelas. Sudah berani mengambil keputusan sembarangan. Bukan hanya Menteri Wen. Bahkan Anda sendiri, Guru Besar Qi. Saya pun akan tetap memukul. Kau. Saat ini wabah merajalela. Rakyat hidup sengsara. Hamba memutuskan inspeksi incognito. Untuk memecahkan masalah rakyat. Yang mulia peduli pada rakyat. Ini berkah bagi kami. Baginda bijaksana. Baginda bijaksana. Benar, Denken wanita Chu Qingqi itu. memang ada kemiripan wajah. Sudah kukabari Bupati Luocheng, memberikan potretmu pada mereka, dan mengatakan Baginda Akan datang ke Luoheng dalam 3 hari. kau pergi ke sana, harus berpura-pura sebagai Chu Qingqi. Jangan sampai ketahuan. Siap. Resep ini tampak biasa, obat pencegahan wabah. Tapi ditambah satu bahan menjadi racun mematikan. Di sana sesuaikan dengan situasi. Jika Pastikan Chu Qingqi mati di Luoheng. Yang mulia, perjalanan ini berbahaya. Izinkan hamba menemani, melindungi yang mulia. Benar, Baginda. Wabah merebak di kota. Yang mulia menuju Luocheng yang terparah. Lebih baik beritahu pemerintah setempat. Suruh mereka menjemput. Kini,
Rakyat menderita wabah. Kita harus selalu ingat, perjalanan kita ini untuk mengobati dan menyelamatkan. Karena itu, jangan berfoya-foya. Jika tidak, Bajinda. Bawa ini. Jika ada bahaya. Tembakan suar ini, anak buah akan segera menyelamatkan. Yang mulia, ini untukmu. Ini adalah pusaka keluarga kami yang tak diwariskan. Bawa selalu ini, kemanapun pergi. Kantor dagang kami akan memberi 10.000 tael emas. Jamin kenyamananmu. terima kasih. Tampaknya, pangeran tak peduli pada yang mulia. Bahkan tak siapkan hadiah. Tak apa. Niatnya saja sudah cukup. Selama ketiduranku, di masa ini, laporan ini kuserahkan pada Hamba tak akan mengecewakan. Bajinda. Chuntao adalah pengawal rahasia. Walau perempuan. Ilmu silatnya hebat. Bawa dia. Pasti bisa lindungi Baginda. Pangeran perwakilan baik hati. Hadiahku 10.000 tael emas. Untuk Baginda. Kukap untuk banyak pengawal. Dia hanya kasih satu orang. Baginda malah puyinya. Yang mulia berat sebelah. Benar. Ambajugaraza, Bajinda Pilikazi. Pilih kasih pada siapa, bukan urusan kalian. Sebagai bawahan. Kami bukan hanya bawahan, tapi juga suami Baginda. Lalu bagaimana? Tetap suami bawahan. Bajinda, apa hamba salah? Benar. Benar semua. Semua perkataan. Kalian benar. Yang mulia. Semua harus bersemangat. Sambut yang mulia dengan baik. Lu Cheng Sekerang, Penuwaba di mana-mana. Mengapa di depan kantor bupati ramai seperti ini? Bukankah sudah kukatakan, harus sederhana semuanya? Berani, siapa berani menggelanji jalan nona kami? Sudahlah. Sudah sampai sini, masuk saja dulu. Cepat, cepat. Hamba menyambut yang mulia. Perjalanan inspeksi saya, seharusnya rahasia. Bagaimana dia tahu identitasku? Jangan-jangan ada yang bocorkan informasi. Bukankah sudah kukatakan, kedatanganku ke Luocheng harus dirahasiakan? Minger Kao. Hamba, Li Jing, Bupati Luocheng. Khusus menanti kedatangan. Yang mulia, apa dia mengira wanita ini adalah diriku? Wajahmu ada di lukisan. Meski King. Ada di sini, tak ada yang tahu identitasnya. Perjalanan ini harusnya sembunyi-sembunyi. Kau harus mengusir. Semua orang ini. Kurang ajar, berani memalsukan identitas yang mulia. Ini adalah dosa yang pantas dihukum mati. Lancang. Yang mulia menyamar. Kau berani melawan. Kau klaim sebagai yang mulia, ada buktinya? Bupati, dari ucapannya, jangan-jangan kita salah mengira orang? Mengapa aku harus membuktikan padamu? Bupati Li. Orang ini menghina atasan. Cepat bawa dia pergi dari sini. Ribut sekali. Kepala Berani, rakyat jelma berani. Fitnah yang mulia. Penggawal, user dia. Siap, cepat pergi, minggir. Berpakaian begitu lusuh, masih berani pura-pura jadi yang mulia. Orang-orang ini pantas menderita. Kau. Yang mulia, kenapa tidak izinkan aku bertindak? Akan kupenggal semua kepala mereka. Kedatangan Kap untuk mengatasi masalah wabah. Tak ada yang tahu identitas kami, justru lebih baik. Tapi dia memalsukan diri sebagai yang mulia, lalu berbuat jahat? Dia kira identitasku bisa mudah. Diapelsekan. Silakan masuk, yang mulia. Akan kulihat. Tujuanmu memalsukanku, sebenarnya apa? Tak kesangka rakyat Luocheng hijab dalam kesusahan begini. Ibu. Lepaskan. Lepaskan majikan kami bersalah, tapi anakku tak bersalah. Kumohon lepaskan dia. Tolong lepaskan. Uang dan si korupsi, bupati kami. Mengampuni nyawamu, sudah menunjukkan toleransi, jangan buang muka. Berhenti. Dari mana orang nekat ini cari mati? Ibu, apa yang terjadi? Kalian siapa? Petugas pemerintah, berani terang-terangan, menyakiti wanita dan anak. Tak ada hukum lagi? Kami diperintahkan oleh bupati untuk menangkap orang. Jangan ikut campur. Tak tahu terima kasih. Kalian akan menyesal. Akan kukabarkan pada bupati. Ini jelas-jelas wabah. Tapi kenapa denyut nadinya begitu lemah? Chantao.
Ikuti resep ini. Ambil 2 resep obat di kota. Cepat. Baik. Bahan obat ini, di masa wabah seperti sekarang, di Luo City ini, mana mungkin bisa didapat? Bagaimana ini? Yang Mulia Wali Raja. Serahkan pada saya untuk menanganinya. Ingat, jangan beritahu Kaisar tentang kedatangan saya. Baik. Tenanglah, Bu. Setelah obatnya datang, penyakit Anda akan segera membaik. Terima kasih, Nona. Mengapa para petugas itu menangkap putrimu, APA Kilyargama? Ada masalah? Suamiku menemukan wabah ini bukan isapan jempol belaka. Lalu melapor pada bupati. Tapi malah dipenjara. Dituduh korupsi dan suap. Maksud Anda, wabah ini bukan bencana alam, tapi buatan manusia? Simpan ini. Obat ini bisa kudapat berkat jaringan ayahku, yang Kukari. Jangan klaim ini jasamu. Kalau bukan karena kamu masih berguna, aku takkan memanggumu. Apa maksudmu datang? Saya sebagai jenderal tentu datang. Institut Melindungi Keselamatan Yang Mulia. Nona Burak. Ada APA. Orang yang mengaku sebagai kaisar, membawa resep pencegah wabah, sedang mendirikan posko obat. Semua warga Luo City hampir ke sana. Apa katamu? Memalsukan identitasku, terang-terangan beri obat. Pasti ada dalang di belakang. Chantao, cepat rebus obatnya. Aku akan periksa, ada apa sebenarnya. Tidak boleh, Tuan Chi menyuruhku menjagamu. Tak APA. Sudah kupersiapkan. Yang Mulia Wali Raja juga datang. Ini anggur khusus untuk Yang Mulia. Tuan, ada masalah. Apa? Ini dia, Tuan. Tadi gagal tangkap Putri Wang Dianxi. Dia yang tendang saya. Bupatili. Orang ini jelas terkena wabah. Kenapa tidak dikarantina? Bisa dapat obat di sini. Kau ini bupati. Gimana kerjanya? Wabah. Berkurang. Kamu berpenyakit. Barani Kusini. Pengawa, tangkap dia. Kalau ini wabah, lebih baik dibakar, agar tak pada warga. Bakar dia. Lepaskan, akulah kaisar yang asli. Kau tak bermoral. Memel Sekengku. Tak Kizengka, di negara Chu ada sampah seperti pembicaraan ini. Sampaikan pada Dewa Kematian. Bawa Perji. Lepaskan aku. Tunggu. Kabarnya kaisar saat ini memegang giok. Membawa Phoenix terbang di langit. Apakah giok ini milikmu? Bagaimana kau bisa punya? Kayoku? Kurang ajar. Giok kaisar. Kenapa di tanganmu? Barani Beraninya kau mencuri. Giok kaisar harus dihukum mati. Bodoh Simiwa, tidak bisa. Aku harus cari cara menggantikan mereka. Kau tidak bisa mengenali kaisar yang sebenarnya. Siapa sebenarnya? Penipu tak tahu. Di depan berani palsukan diri sebagai kaisar. Sudah tak ingin hidup. Kau. Siapa yang memalsukan siapa? Belum tentu. Lagi-lagi ambil Jiaku untuk meniruku. Berani sekali. Barani menghina Yang Mulia. Cepat berlutut. Aku berlutut, dia pantas menerimanya. Sungguh lelucon. Orang-orang, tahan dia untukku. Minta maaf pada Yang Mulia. Berhenti. Dengan tangan kotormu itu, berani menyentuhnya? Kenapa kamu datang? Siapa kamu ini? Orang yang akan mencabut nyawamu. Dia tidak mengenal, asal kukuh pada satu kebohongan. Aku adalah Chu Qingqi. Hanya dengan dia, Chi Heiling. tidak bisa mengungkap. Identitasku. Beraninya kamu sekarang membawa kekasih untuk menemanimu bermain drama bersama. Benar-benar tidak tahu malu. Mungkin kamu semalam bermimpi menjadi seorang kaisar. Kau berani bersekongkol, memukulku, kepala daerah ini. Orang-orang. Jika kau berhenti sekarang, aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, di hari yang sama tahun depan adalah hari kematianmu. Sebaiknya kau rayakan hari kematianmu sendiri. Tangkap dia untukku. Jangan takut, aku sudah memberitahu gubernur setempat. Gubernur telah tiba. Gubernur, kenapa datang?
Governor. Angin apa yang membawamu ke sini? Lengkengnya, dasar tidak tahu sopan santun. Aku, Chen Nansheng, Gubernur, menghadap pangeran. Tangerine. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia? Itu pangeran. Governor. Jika bukan karena aku mengirim orang untuk memberitahumu, mungkin saat ini aku sudah menjadi korban pedang. Dasar tidak sopan. Kau ini berani melawan pangeran. Sepertinya kau tidak ingin lagi menjadi kepala daerah ini. Bawa dia ke bawah. Masukkan ke penjara bawah tanah. Pangeran, ampuni aku. Aku juga melihat dari istana gambar yang dikirimkan dari Yang Mulia. Baru saat itulah aku sadar. Gambar. Yang Mulia, gambar APA. Sini. Sebenarnya siapa kamu? Camutidac Perlutaeus. Heitai Heitai. Aku, Xiao Yanshi. Mu Herui. Terlambat menyelamatkan. Bangunlah. Untungnya, aku sebelumnya, setengah jam yang lalu, menggunakan sinyal dari Xiao Yanshi, flare. Kamu terluka. Tidak apa-apa, asal Yang Mulia baik-baik saja. Kedatanganmu ini, apa maksudmu sebenarnya? Katakan. Apakah ada yang memaksamu melakukan ini? Aku tidak bisa menghindari kematian. Kenapa aku harus memberitahumu? Jangan lehate. Singkirkan mayatnya, jangan kotori mata Yang Mulia. Baik. Yang Mulia, saya juga, saya tertipu. Salah menilai orang. Semoga Yang Mulia mengampuni nyawaku. Hengguel. Masukkan dia ke penjara bawah tanah. Besok, interogasi dia dengan ketat. Ampun. Yang Mulia Ampunila. Yang Mulia, hamba datang terlambat menyelamatkan Anda. Mohon maafkan hamba. Tidak apa-apa. Kedatanganku ke kota Luo ini, awalnya ingin menghilangkan wabah. Namun, tak kusangka wabah itu bukan bencana alam, melainkan seseorang sengaja melakukannya. Apakah Anda bersedia membantuku? Hamba pasti akan melakukan yang terbaik. Tak takut mati. Baik. Kalau begitu, bantulah aku melakukan satu hal. Hadirin sekalian, obat-obatan ini secara kasat mata terlihat seperti resep untuk menyembuhkan wabah, tetapi di dalamnya telah ditambahkan Tianxian Teng. Jika obat-obatan ini masuk ke kota, dalam 3 hari, rakyat di kota pasti akan mati atau terluka lebih dari separuh. Sungguh niat yang jahat. Xiao Yanshi, En bas d'ici. segera perintahkan orang untuk melacak resep ini, harus cepat. Baik. Yang Mulia, bagaimana dengan saya? Kamu? Keluarkan uang dari perusahaan dagangmu. Aku ingin membangun apotek untuk memberikan pengobatan gratis. Oh. Yang Mulia, urus dulu urusan penting. Ini hanya luka kecil, tidak apa-apa. Setelah kamu sembuh, aku akan mencarimu. Ini. Terima kasih. Ambela. Semoga cepat sembuh. Resep ini sangat manjur. Baru 2 hari. Wabah tidak hanya berhenti, tetapi orang sakit juga berkurang. Obat-obatan ini memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah kekayaan keluargaku yang melimpah. Kenapa kamu datang? Sekarang wabah ini jelas sengaja dilakukan oleh seseorang. Sekarang wabah sudah terkendali. Saatnya menghitung semua dengan kantor pemerintah. Chantao, ikut aku ke kantor pemerintah. Aku akan menangani sendiri masalah Wang Tianshi. Baik. Aku juga ikut. Yang Mulia, biarkan kami melindungimu. Ada kabar. Ada kabar tentang Kingking. Ada APA yang tidak bisa dikatakan berbisik-bisik lagi. Benar. Tidak apa-apa, kita semua adalah orang sendiri. Katakanlah. Itu dia, kenapa dibedakan milikmu dan milikku? Sebelumnya kamu menyuruhku menyelidiki masa kecilmu tentang penculikanmu. Ada petunjuk. Petunjuk apa? Lihat.
Lagi-lagi pengawal rahasia istana. Orang istana ingin mencelakai. Wanita yang sebelumnya meniru identitasmu. Wanita itu juga memiliki anak panah yang sama. Setelah kaisar sebelumnya meninggal, istana melarang keras memelihara pengawal rahasia secara pribadi. Tetapi hanya satu orang yang dikecualikan. Putri Panjang. Karena dia tidak berada di istana. Qingxi. Kaisar, tempat ini berbahaya. Saya akan membawa Anda pergi dulu. Kaisar, cepat pergi. Itu dia. Dan lukisan itu juga berasal dari istana. Wabah kali ini, aku khawatir Putri Sulung tidak bisa lepas tangan. Seperti yang kuduga. Setelah aku bereskan masalah wabah ini, aku harus mencari Chuyu dan meminta penjelasan. Putri, pengawal bayangan yang Anda kirim telah tewas. Apa katamu? Chu Qingxi pergi ke Luoyang. Tidak hanya menyembuhkan wabah, dia juga menggerebek kantor pemerintah. Di antara orang-orang ini, jika ada satu orang membocorkan berita, aku khawatir setelah Chu Qingxi kembali. Putri Sulung, rumah Anda, rumah Putri, setelah ini tidak akan ada lagi. Kalau begitu, jangan biarkan dia kembali, Yu Feng. Tidak peduli cara, dengan cara apapun, dengan segala cara. Biarkan Chu Qingxi mati di Luoyang. Ya. Yang Mulia. Ya Ping, Anda sudah tahu identitas saya. And Dan Wang Dianshi. Apa yang telah terjadi bisa dikatakan apa adanya. Jika ada keluhan, aku pasti akan membela kalian berdua. Mencari Catalan. Wanita ini engine menyuda Hakim Li untuk membela suami saya. Yang mulia, beberapa hari lalu, saya menemukan di air Luoyang ini, seseorang menaruh sesuatu. Saya memberitahu Hakim Li. Siapa sangka Hakim Li malah menuduh saya korupsi dan penyuapan, juga menculik anak saya untuk memaksa saya mengaku. Semoga Yang Mulia membela saya. Yang Mulia, saya juga mendapat perintah dari istana baru melakukan ini. Yang Mulia, Anda harus mengampuni saya. Hakak, sampai sekarang Anda masih di sini berdebat tanpa henti. Li Jing. Anda mengambil alih Luoyang hingga sekarang. Korupsi dan penyelewengan hukum, melakukan segala kejahatan. Hal-hal di atas ini, satu persatu, mana yang merupakan tuduhan palsu? Seseorang. Seret Li Jing padaku, seret dia pergi. 3 hari kemudian, penggal dan pamerkan. Yang Mulia, saya punya bukti, dapat menebus dosa. Bawa case ini. Yang Mulia, silakan lihat. Yang Mulia, surat rahasia ini milik juru tulis Wang. Saat ia dimasukkan ke penjara bawah tanah, dikirimkan dari dalam istana. Surat rahasia ini, hamba sebenarnya tak ingin menyidikan juru tulis Wang. Tapi surat ini menyatakan agar hamba merahasiakan masalah ini. Yang Mulia, hamba terpaksa melakukan hal ini. Bibi Yang Teramat. Bibi Yang Teramat, berapa banyak hal yang Bibi sembunyikan dariku? Hukuman mati bisa diampuni, tapi hukuman hidup tak terhindarkan. Bibi korupsi dan mengabaikan rakyat jelata. Penggawel, bawa dia keluar. Untuk direct di jalanan. Yang Mulia, Yang Mulia, bawa barang buktinya. Ini adalah benda yang diambil dari sumur. Mengapa ada ayam mati di dalam sumur ini? Saat ini musim panas. Jika unggas terjangkit, wabah dibuang ke dalam sumur. Meminum air ini dalam 3 hari akan menyebabkan dysentery. Siapa yang berani? Apakah wabah di Luocheng disebabkan oleh hewan mati ini? Benar. Luocheng adalah wilayah penting, menghubungkan Sungai Tianshan dan jalur vital negara. Jika air di Luocheng tercemar, maka kota-kota lain akan terkena dampaknya. Ini Yu Jingsan. Taburkan obat ke kolam Tianshan. Disenteri akan sembuh seketika. Hamba, atas nama rakyat Luocheng, bersyukur pada kebijaksanaan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Shi Hailing. Luka separah ini, kenapa tidak memberitahu? Kusuruh ke tabib, kau tak mau pergi. Aku sudah pak obat pemberianmu. Lajapila. Luka kecil ini akan sembuh dalam beberapa hari. Biarku membantu. Apa aku menyakitimu? Sedikit. Maafkan aku. Akan kuperlambat gerakanku.
Hei Tai. Ada pembunuh. Paduka Pangeran, kau melampaui batas. Aku pun belum pernah memeluk. Siapa kalian? Lagi-lagi pengawal rahasia istana. Sang putri mahkota berambisi segera masuk istana. Yang mulia harus menuduhnya secara terbuka. Jika dia menginginkan, Commission Q, aku akan penuhi keinginannya. Apakah yang mulia ini memutar balik situasi? You can. Tapi menjebak musuh dalam perangkap. Majulah, jalan. Shi hailing. Lindanji yang mulia. King. Ching. Ching. Bangunlah King. Ching. Bagaimana hamba hidup tanpa King? Ching. Kerajaan ini membutuhkanmu. King, bangunlah. Ching. Kau pria dewasa, kenapa menangis? Untung yang mulia memakai baju pelindung ini. Atau akibatnya akan fatal. Oh iya. Apa ini? Pil pura-pura mati. Bukankah yang mulia ingin memutar balik situasi? Tepat sekali. Kalau kita minum ini, tidak akan benar-benar mati kan? Berselang. Sekarang Yufeng telah kembali melapor. Putri senior mungkin segera melakukan kudeta. Kita harus secepatnya kembali ke ibu kota. Kau tidak apa-apa? Yang mulia. Jika hamba benar-benar mati tadi, apakah yang mulia akan sedih? Tidak. Tentu saja tidak. Kau adalah wali raja. Bukan hanya wali raja, tapi juga suami yang mulia. Muntah darah masih mau mencium? Apa maksudmu? Hamba ingin. Chi Hailing, apa yang kau lakukan? Berani-beraninya kau menyentuh yang mulia, kurang ajar. Kau. Lapor pada putri senior. Chu Qingqi telah tewas. Tuanku tak perlu khawatir lagi. Kerja bagus. Putri senior. Ada satu hal lagi. Apa itu? Saat itu wali raja mati-matian melindungi Chu Qingqi. Hamba terpaksa mengambil langkah ini hingga melukai pangeran bupati parah. Tak kusangka pangeran bupati lemahnya sampai seperti ini. Tewas. APA. Situasi sudah terkendali. Jika aku naik tahta nanti, Qi Hailing akan jadi angkaman. Lebih baik mati saja. Jangan buang waktu. Segera beritahu Kasim Li. Panggil semua pejabat ke istana. Aku akan ambil alih pemerintahan. Daulat. Kupanggil kalian ke istana. Karena keponakanku dalam perjalanan pulang, diserang penjahat. Kini sudah tak bernyawa. Ada kejadian besar seperti ini. Mengapa Putri Utama tidak panggil Perdana Menteri Qi? Kondisi darurat butuh tindakan cepat. Kami belum sempat memberitahu Perdana Menteri Qi dengan adanya kejadian ini. Seperti kata pepatah, negara tak bisa sehari tanpa pemimpin. Mulai hari ini Chu Yu akan menggantikan Chu Qingqi memimpin sementara. Bibi berkata begitu. Terlalu dini untuk diputuskan. Kau seharusnya sudah mati. Kenapa masih hidup? Jika aku tidak pura-pura mati, bagaimana tahu rencana Bibi sebagai putri Tiong?
berani punya ambisi seperti ini. Aku pergi ke kota Luo. Awalnya kukira, wabah ini bencana alam. Tak disangka ada yang sengaja menciptakannya. Dan dalang dari semua ini adalah bibiku sendiri. Putri Tiongku Chuyu. Chuyu. Kau mengada-ada. Aku mengada-ada? Wabah di kota Luo merajalela. Ada yang curiga dan melapor. Tapi laporan itu ditolak. Surat Putri Tiongku. Phoebe. Peroni kau belong. Cap di surat ini bukan milikmu? Cuma surat biasa. Siapa di istana yang Tangan tidak bersih. kurikapku? Bisa saja terjadi. Lalu bagaimana dengan Moyu? Aku tak paham omonganmu. Bawa dia. Siap. Yang Mulia, hamba menemukan ini di kediaman Putri Tiong. Surat-surat hubungan. Dans un pied-cluard. Semua bukti ini patut dihukum mati. Kau licik sekali. Pura-pura mati. Lalu mengalihkanku dari istana. Bai Qingqing. Kau sangat kejam. Kau. Putri Tiongku berkhianat. Campur tangan politik, sama dengan pemberontakan. Member ontak? Kau mengembara 12 tahun. Kembali lalu, berhak jadi kaisar? Sejak kecil, apa yang tak lebih baik dari ayahmu? Mengapa dia yang jadi kaisar? Berani kau sebut ayahku? Ayo. Karena ulahmu, sejak kecil, aku tak pernah melihatnya. Shah Tahan menjembera. Sampai wafatnya pun, tak bisa bertemu. Kau penuh niat jahat, tak layak menjadi Putri Tiongku. Kalau kau tak ingatkan, aku hampir lupa. Dulu seharusnya, tak hanya menyuruh orang menculikmu, tapi langsung membunuhmu. Kau berani tanpa aku? Aku diangkat langsung oleh Kaisar terdahulu sebagai Putri Tiong. Kaisar melanggar hukum. Sama hukumannya. Chuyu sebagai Putri Tiong membuat wabah bunuh rakyat, memalukan kerajaan, menculik mantan kaisar, memberontak atasan, merusak negara. Kini mau memberontak, kau layak mati. Tak boleh bunuh aku. Aku punya medali kebal pemberian kaisar terdahulu. Kau tak bisa eksekusi. Medali pemberian kaisar lama tak berlaku lagi di pemerintahan sekarang. Yang Mulia, kejahatan Chuyu patut dihukum mati berkali-kali. Meski punya surat pembebasan hukuman mati tetap tak terhindarkan. Hamba mohon Putri Utama dihukum mati, agar rakyat tenang kembali. Kami mendukung usul ini. Guru Agung Ki tiba. Guru Agung Ki. Guru Agung Ki datang menyelamatkan. Guru Agung Ki datang kemari untuk membela Putri Utama. Bukan. Hamba datang untuk membawa sesuatu bagi Paduka. Putri Utama nyaris membunuh Paduka. Jadan Putraku Padat Mati. Ini petisi berisi puluhan ribu warga Shangjing yang menandatangani. Marika Semua Menentut. Putri Utama dieksekusi publik. Kalau begitu, cabut gelar Putri Utama dan eksekusi di depan umum. Seluruh harta kekayaannya disita negara. Jemput dia keluar. Tidak. Kalian tidak berhak. Aku Putri Utama. Tahta seharusnya milikku. Kalian para pengkhianat. Kebijakan Paduka bijaksana membawa kesejahteraan rakyat. Paduka bijaksana. Lapor Paduka, mendiang Kaisar dulu, telah menjodohkan 3 pria untuk Paduka. Kini pemerintahan stabil. Pernikahan ini sudah saatnya direalisasikan. Benar. Paduka harus segera memilih permaisuri untuk melanjutkan keturunan kerajaan. Saat Paduka terlunta di rakyat, hamba yang mengurus pemerintahan. Menurut hamba, posisi permaisuri pantas menjadi milik hamba. Pernyataan Wali Raja. Jenderal ini telah berjasa membangun negara kita. Posisi permaisuri harus milikku. Hai. Ayahku menyetor pajak ratusan juta keping per tahun. Jenderal Xiao Dan, Wang Ye hanya urus politik. Jika aku jadi permaisuri, pasti adil bagi semua. Masalah pemilihan permaisuri akan kita bahas lain waktu. TAPI. Perihal pernikahan bisa mulai dipersiapkan. Akan dilaksanakan sebulan lagi. Mereka takkan marah lagi kan? Hamba patuh. Kalau begitu, sidang ditutup. Urusanmu ke kota Luo. Mengapa tak beritahu aku? Tugas hamba melayani Paduka.
harus mengutamakan keselamatan Paduka. Cao Chi Hailing. Kau rela masuk istana, 3 pria melayani 1 wanita? Ini titah mendiang kaisar, tak boleh ditolak. Anak masih ada urusan. Antak dilaporkan ke Paduka. Pamit duluan. Sungguh aku memiliki putra teladan. Paduka. Wah, kenapa kau datang? Hamba ingin menghadiahkan sesuatu. Apa ini? Ini hadiah upeti dari Nanbang. Satu-satunya di dunia. Begitu dapat, saya langsung ingin menghadiahkannya pada Yang Mulia. Terima kasih. Oh ya. Besok Festival Kikiao, hari pembuat permohonan. Katanya di Balai Honglou. Ada pertemuan berjubah. Apakah Yang Mulia berkenan menemani hamba untuk hadir bersama? Yang Mulia baru naik tahta. Urusan negara sedang padat. Bila Tuan MU ingin kencan, cobalah cari wanita lain. Wajah kakak, kena apa muram sekali? Kau lebih tampan saat tersenyum. Bukan hanya wali raja, tapi juga suami Yang Mulia. Apa maksudmu? Oh ya, karena ini festival Kikiao, kita bisa pergi bersama. Ajak juga Jenderal Xiao. Asal Yang Mulia senang, hamba ikut saja. Kau memang dermawan. Oh ya. Saya Ada Urizen. Permisi duluan. Kalian berdua main baik-baik. Indah sekali. Lihat lampion. Lampionnya luar biasa indah. Tak kusangka wali raja cemburu. Sudah sampai, ayo masuk. Kau. Jadi ini Balai Honglou. Para tuan dan nona, pasangan yang masuk harus pakai masker. Sebentar ada pertunjukan. Tapi dua tuan ini. Hari ini tempat kami, hanya untuk pasangan kekasih. Siapa bilang saya sendirian? Kami satu grup. Saya juga bagian mereka. Milikku. Kami semua satu grup. Nona sungguh beruntung. Tapi, hadiah kami, sepasang giok naga Feng Huang, lambang kebersamaan abadi, sampai ubanan. Jadi, hanya boleh pilih satu pasangan. Saya. Saya pilih. Masak bersama saya. Cepat bangun. Tapi harus jaga rahasia kami. Silakan masuk. Siapa yang pertama temukan jodoh, akan dapatkan giok Phoenix dan naga. Kalau aku duluan ketemu, nanti dibilang pilih kasih. Mending gak usah. Untung aku pasang kantang harum khusus di Kingking. Mulai saja. Jangan malu, lanjutkan. Kali ini aku yang temukanmu duluan. Ching ching. Yang Mulia, hamba mencintaimu. Apakah Yang Mulia pun merasakan hal yang sama? Bukan. Semoga kalian bahagia selamanya. Tunggu dulu. Bisa bantu pecahkan dua keping jayak ini menjadi 4 bagian? Ini.
Sudah, nggak usah. Pangeran. Guru Agung Qi memanggilmu ke kediamannya. Sujud. Qi Hailing. Selama belasan generasi keluarga Qi, tidak pernah ada yang mau jadi Selir Perempuan. Aku tanya terakhir kali, kamu benar-benar mau masuk istana? Ayah, anakmu sungguh mencintai sang kaisar. Masuk istana ini pilihan hatiku. Baik. Kamu. Kalau begitu bertekuk lutut di sini, di hadapan sampai kamu sadar. Oh ya Chen Tao. Hari ini Qi Hailing, kenapa tidak hadir di sidang? Pangeran sedang sakit, mungkin lama tidak bisa menghadap. Sakit? Dia biasanya kuat. Mengapa tiba-tiba? Jangan-jangan kena penyakit parah? Cepat panggil tabib istana. Yang mulia. Sebenarnya, pangeran terluka. Terluka? Guru Agung Qi melarang pangeran melayani yang mulia, tapi pangeran keras kepala, sujud semalaman di kuil leluhur, dia juga dicambuk. Pengabdian pangeran padamu, sepenuh hari. Kini dia terluka, terbaring di tempat tidur, jika yang mulia menjenguknya, pasti sangat senang. Kira-kira Qi Hailing ngapain ya? Yang mulia, ini... Qi Hailing. Qi Hailing. Yang mulia. Pelen. Aku mau lihat luka. Aduh. Kenapa dipukul sekeras ini? Apakah dia benar adalah ayahmu? Paduka khawatir pada saya? Tidak sama sekali. Paduka adalah tulang punggung Kerajaan. Tentu saya khawatir. Setelah Paduka memeriksa luka ini, silakan pergi. Baiklah kalau begitu. Istirahatlah yang cukup. Waspadai ayah saya, Paduka. Aku takut dia berbahaya. Bukankah dia ayahmu? Jika kau berkata begitu, dia tak marah? Sang Almarhum Kaisar pernah berpesan, bimbinglah Paduka naik tahta di mata saya. Takhta ini selalu milik Paduka. Keluarga Qi selama 100 tahun setia mendukung kerajaan. Tak pernah berkhianat. Saya mengerti. Istirahatlah dulu. Saya pergi dulu. Benarkah pergi? Pengawal. Kirim surat ke kediaman penasihat agung. Hailing Demi Sirang Wanita. Berani mengancam, putus hubungan ayah anak. Benar-benar anak, yang luar biasa. Tenanglah, penasihat agung. Chu Ching Si Sekarang, sedang dalam perjalanan ke istana. Cari orang. Dan kilik dia. Apa Paduka akan menyingkirkan Chu Qingqi? Hailing sangat mencintainya. Jika dia mati di tangan, dia akan membenciku selamanya. Aku harus cepat bertindak sebelum pernikahan mereka. Sejranakan putraku ke takhta. Penasihat Agung. Surat dari Kerajaan Nanman. Apa katamu? Saya sudah tahu situasi Chu. Siap beri 100,000 pasukan. Kita serang dari dua arah. Setelah sukses, Paduka jadi kaisar. Berikan 12 kota utara Luocheng pada Nanman. Kita akan bersekutu selamanya. Tak ada perang lagi. Dengan jaminan Raja Nanman. Kerajaan ini segera menjadi milik keluarga Qi. Setelah menculik Chu Qingqi, bawa keluar kota, lalu beri surat pada Hailing. Katakan padanya, jika ingin Chu Qingqi selamat, datanglah sendirian. Siap. Yang lain ikut saya ke istana. Buka gerbang untuk pasukan Nanman. Lama tak jumpa. Yang mulia, gimana dia? Kemana yang mulia? Boleh kau tanya? Istriku, tentu aku tanya. Kau. Perkataanmu patut dipukul. Urus saja sendiri. Sungguh keterlaluan. Paduka, sepertinya bukan jalur ke istana. Pahya, hentikan kereta. Wanita ini, apa latar belakangnya? Bisa bernilai 5.000 tael. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dari istana.
Kuperingatkan kau, nanti ketika Raja Wali datang menyelamatkannya, asal kita bisa mengurung mereka berdua di dalam rumah ini semalaman. Semalaman saja sudah cukup, kau harus benar-benar, jangan cari masalah. Raja Wali. Aku ke kamar kecil dulu, kau jaga dia baik-baik. Siapa kau? Jangan sentuh aku, lelaki tak tahu malu. Wah, ngasih juga ya. Kakek memang suka yang pedas. Hari ini ku coba rasakan perempuan milik Raja Wali ini. Seperti apa rasanya? Jangan sentuh aku, Cenggen. Jangan bergerak. Mu Heryui. Kau bukan Raja Wali? Kau baik-baik saja? Mu Heryui, kenapa lama sekali? Cepat kita pergi. Berdiri. Kepung mereka. Jenggen Tekat, kau ini orang Jenderal Ki. HMPH. Cuma pengawal rendahan, berani menculik Yang Mulia. Kurasa kalian sudah bosan hidup. Yang Mulia. Omong kosong, 100.000 pasukan kavaleri Nanman telah sampai gerbang kota. Sebelum hari ini berakhir, seluruh Nanman akan menjadi milik Beiki. Penculikan ini bukan kebetulan, tapi direncanakan. Pahya, bersekongkol dengan Nanman, ini hukuman mati. Memberontak, lalu kenapa? Jika bukan karena jenderal memerintahkan sebelumnya untuk memanfaatkanmu, memancing Raja Wali keluar, melindungi Raja Wali, sudah kubunuh kau dengan pedang. Jenderal Ki dan kroni-kroninya akan memaksa masuk istana. Kita harus cepat kembali. Mau kabur? Ketahuilah, tak ada yang bisa lolos. Ayo coba. Serbu. Mu Heryui, kau baik-baik saja? Aku baik-baik. Cehu Kingci sudah ditangkap. Jika dia tetap hidup, akan jadi penghalang bagi naik tahtanya jenderal. Lebih baik kubunuh sekarang. Kau tak apa-apa? Akhirnya kau datang. Kenapa? Kok bisa kau? Raja Wali. Di mana Raja Wali? Raja Wali sudah masuk istana. Rencana majikan akan gagal total. Yendro Xiao. Situasi di istana sekarang, bagaimana keadaannya? Kuye Ling Tau, Yang Mulia dikulik. Aku dan Tuan Mu datang untuk menyelamatkan. Sedangkan Ki Hailing, dia telah membawa pasukan istana masuk. Detailnya belum jelas. Qi Hailing kali ini pergi sendirian, sepertinya bertaruh pada ikatan ayah anak dengan Qi Zheng. Pasukan yang ke depannya, berapa jumlahnya? Kurang dari 20.000. Hanya 20.000. Kakak, kalian berdua, segera ikut aku ke istana. Siap. Bawa Pergi. Kau tidak mencoba menyelamatkan Chu Qingci? Ayah, tindakanmu hari ini akan mencoreng nama keluarga Qi dengan ketidakhormatan. Lihatlah baik-baik. Pasukan barbar selatan sekarang telah menyerbu ibu kota. Setelah hari ini, seluruh negeri ini akan menjadi milik keluarga Qi. Kau satu-satunya anak laki-lakiku. Jika aku naik tahta, kaulah pewaris tunggal. Seluruh kekaisaran ini milikmu. Inilah kehormatan tertinggi. Tidakkah kau ingin memperolehnya? Kekaisaran tidak pernah milik satu orang. Ini milik Rakyat Jelata. Ayah, hentikanlah kebodohan ini. Keterlaluan. Jika kau masih menganggapku sebagai ayahmu, Tarik pasakanmu. Jika tidak, jangan salahkan aku. Tak mengakui hubungan ayah anak. Ayah, sebagai pejabat Chu, jika ada pemberontakan, wajib kutekan sepenuh hati. Jika ayah benar-benar ingin merebut tahta, maka anakmu ini juga akan demikian. Guru Bizar Qi, kau benar-benar kurang ajar. Aku telah mengabdi untuk negara Chu dengan segenap jiwa raga selama lebih dari 40 tahun. Aku menyaksikan sendiri negara Chu perlahan-lahan sampai pada titik ini. Sebenarnya aku tak menginginkan tahta, tapi ayahmu terlalu merendahkanku. Dia adalah kaisar negara, tapi mengabaikan negara, mengangkat seorang perempuan menjadi putri mahkota, dan memaksa putraku masuk haremmu. Ini adalah penghinaan besar bagi keluarga kami. Justru karena ayahku adalah kaisar negara ini, maka beliau menenjakku sebagai putri mahkota dan mengatur 3 pernikahan politik. Hanya dengan keseimbangan 3 kekuatan, negara Chu bisa stable dan damai. Sedangkan Anda, Menteri Agung Qi, Demi Takhta Semeta, berani melawan putra sendiri dengan senjata and attack lain, disebut sebagai ayah. Bahkan jika aku menginginkan tahta, apa yang bisa kulakukan? Chu Qingci, kau hasut putiraku. Melawangku, pantas mati. Jenderal Xiao, Tuanmu.
Jika kalian berdua bersedia tunduk pada pangkat dan gelar akan kalian dapatkan. Tapi jika tetap membangkang, aku akan tembak mati kalian bersama Chu Qingqi di tempat ini. Ayah, siapa berani? Keluarga Xiao sudah puluhan tahun berperang, hanya mengakui almarhum kaisar. Dan yang mulia saat ini, mau aku tunduk padamu, ngimpim aja. Ayah. Kacau, pasukan Nanman mundur. Tak mungkin. Berani melawan atasan, berencana memberontak. Hari ini, atas nama yang mulia, akan kuhukum mati. Shen Gan. Menteri Agung Qi. Kau pikir bersekutu dengan Nanman langsung bisa rebut takhta? Sebelum kami masuk istana, Maki Yong Ansuda mengirim 30 pasukan, siaga di luar kota. Nanman lihat posisi lemah, langsung minta mundur. Tak mungkin. Ini mustahil. Ayah. Aku tahu ayah tak rela, tapi negara bukan milik satu orang. Almarhum kaisar juga bukan orang egois. Menteri Agung Qi. Maklumat kerajaan ini kutemukan setelah naik tahta di perpustakaan almarhum. Tertulis jelas, jika suatu hari Menteri Agung Qi memberontak, harus dibiarkan hidup beserta keluarganya. Menurut wasiat ini, Menteri Agung Qi, kau pikir almarhum kaisar tak tahu apa-apa? Apa kata Almarhum kaisar meninggalkan wasiat? Tahun ke-12 Tianqi, Menteri Agung Qi dan pejabat Jiangnan, Ye Zongtang, berencana memberontak. Yida hukum mati, tapi Anda hanya dikurung 3 bulan di penjara bawah tanah. Tahun ke-16 Tianqi, Menteri Agung Qi, korupsi dana bantuan, seharusnya dihukum mati. Tapi Anda masih bisa hidup sampai sekarang. Bukan karena almarhum kaisar, Anda sudah jadi arwah penggal pedang. Hamba kalah. Kita sudah lama kenal, tak perlu formalitas. Kaisar, sudah lama, anggap Anda seperti keluarga sendiri. Begitu rupanya. Ternyata hamba yang salah. Hamba bersalah. Dengan orang seperti ini, tak perlu banyak bicara. Langsung masukkan penjara bawah tanah, hukuman mati. Yang mulia. Tindakan ayah hamba sangat berdosa. Hamba tak berharap yang mulia memaafkan. Tapi ayah hamba sudah tua. Hamba rela menggantikan hukumannya. Mohon yang mulia berkenan mengabulkan. Ini semua kesalahan hamba sendiri. Hamba salah. Tak ada hubungannya dengan putra hamba. Hamba mohon yang mulia menghukum mati hamba. Ada wasiat kaisar terdahulu. Bagaimana aku bisa menghukum mati Anda? Yumumkan perintah. Mulai hari ini, kebat jabatan Qizheng, gelar penasihat agung, jaga makam kaisar 3 tahun. Setelah 3 tahun, boleh pensiun pulang kampung. Kenapa kamu menangis? Sudah jelek, karena terus menangis. Sudahlah, semua sudah berlalu. Kamerala. Dengan resti langit, Kaisar memberi titah atas wasiat Kaisar terdahulu pada hari ini menganugerahkan gelar Qi, Xiao dan Mu sebagai Tuan Mulia. Segera dilangsungkan pernikahan hari ini juga. Demikian titah. Sembah pada langit dan bumi. Di mana? Sembah pada orang tua. Saling sembah mempelai. Upacara selesai. Panjang umur Kaisar, 1000 tahun umurnya. Berdirilah. Terima kasih Kaisar. Bukannya katanya akan dipilih 1 permaisuri, kau malah jadi 3 tuan mulia? Benar juga, iya juga ya.
Membeka laparan, membeka laparan. Banyak orang. Kesimli. Hamba membawa 3 pria terhormat. Sesuai aturan, malam ini Yang Mulia harus memilih pendamping tidur. Menemani tidur? Tidak. Tidak. Tidak, aku lelah. Aku lelah. Tidak boleh. Kalau begitu, aku pilih semuanya. Rupanya Yang Mulia menganggap seperti selir pria mainannya. Prajurit bisa dibunuh, tapi tak boleh dihinakan. Yang Mulia, keterlaluan sikapmu. Sudah, aku pilih.